Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam acara kurma kuliah 7 menit Ramadan yang dilaksanakan oleh Lazismu Kecamatan Ayah dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat dan salaman Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit mengutarakan tentang bahaya hutang dan cara melunasinya. Para hadirin rahimakumullah, pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Dia setiap hari menetap di masjid, baik siang maupun malam. Setelah kegiatan itu terus-menerus dilaksanakan, Rasulullah SAW bertanya-tanya dalam hati, kenapa Abu Umamah seperti ini? Kemudian Rasulullah memanggil Abu Umamah dan menanyakan sebab musabab hal itu bisa terjadi dilaksanakan olehnya. Setelah ditanyakan, kenapa Abu Umamah kamu kok setiap hari di masjid, entah siang entah malam? Abu Umamah menjawab, saya berada di masjid setiap hari, setiap malam karena saya merasa sangat sedih, karena saya dililit oleh hutang yang sampai saat ini belum terlunasi. Oh demikian. Kalau begitu, maukah aku ajarkan sebuah perkataan atau ucapan atau amalan yang apabila kamu membacanya, insya Allah hutang-hutang kamu akan segera terlunasi. Terus kemudian Rasulullah membacakan doa atau amalan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, lindungilah diri saya dari sifat duka cita, duka susah ya. Terus kemudian mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat lemah, kemauan dan malas. Terus mohon perlindungan juga kepada Allah dari sifat pengecut dan sifat
bakhil atau pelit ya. Yang terakhir ini adalah yang inti, yaitu mohon dijauhkan dari lilitan hutang. Dan yang terakhir adalah dizalimi oleh orang atau di bawah pengaruh orang. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah. Setelah itu Abu Umamah mengamalkan doa yang diamalkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap hari, setiap malam. Akhirnya Abu Umamah pikirannya terbuka, kesedihannya pun berkurang sedikit demi sedikit. Akhirnya dia berusaha, dan hasil dengan usahanya berangsur-angsur mengalami kemajuan, dan akhirnya dia, Abu Umamah, bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Itulah doa yang diamalkan oleh Abu Umamah atas bimbingan dari Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, intinya kita mohon dijauhkan dari sifat duka atau kesusahan. Kita kadang-kadang merasa duka yang sampai keterlaluan sehingga lupa apa-apa itu adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua adalah mohon perlindungan dari sifat lemah kemauan dan sifat malas. Ini adalah sifat yang tidak baik juga ya. Biasanya kalau kemauannya sudah lemah, biasanya rasa malas akan mengikutinya. Terus yang selanjutnya adalah pengecut atau juben dan bakhil atau pelit ya. Bakhil atau pelit ini adalah sifat yang sangat tercela. Oleh karena itu kita harus menjauhinya. Adapun yang terakhir adalah mohon perlindungan dari dililit hutang. Ya, dililit hutang ini adalah yang menyebabkan kita bisa malas, yang menyebabkan kita bisa menimbulkan penyakit-penyakit batin yang lain, yaitu adalah karena kita punya hutang. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu ya, kita selaku kaum muslimin harus berusaha jangan sekali-kali hutang kalau memang tidak sangat-sangat terpaksa. Itulah uraian dari saya. Adapun sebelum kita mengakhiri, saya akan sedikit menyimpulkan. Satu adalah orang yang terlilit hutang dapat menyebabkan penyakit batin yang lain seperti susah, lemah kemauan, malas, pengecut, dan bakhil. Terus yang kedua, hendaklah kita hidup menurut kemampuan, jangan menurut kemauan dan keinginan. Tiga, kalau tidak sangat mendesak, usahakan kita tidak usah ngutang. Empat, kalau terlanjur punya hutang, hendaknya kita segera melunasinya. Terus yang terakhir, kita hendaknya mengikuti ajaran dari Rasulullah, yaitu apabila punya hutang mengamalkan doa yang telah diajarkan tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sedikit uraian dari saya. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kaum muslimin muslimat. Segala kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baru saja Anda menyaksikan Kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh Lasismu Ayah dan Al Hikmah Peduli Umat.